Dua jenazah anggota keluarga yang berhasil teridentifikasi diserahkan ke pihak keluarga di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur Kamis sore dan pihak keluarga tak berkuasa. Forensik itu tentang penyidikan korban kali ya. Forensik adalah salah satu cabang spesialistik di kedokteran, di mana ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan hukum. Awalnya memang tidak kepikir. Ternyata begitu saya mendalami seperti ini, loh kok enak ya. Jadi semacam menyusun puzzle. Jadi teka-teki ini kenapa matinya? Ini kok bisa ya? Nah, seperti gitu. Nah, akhirnya saya mulai tertarik. Nah, kebetulan dapat beasiswa 2011 saya untuk mengambil spesialis forensik. Beasiswa dari Polri. Alhamdulillah Polri memberikan kesempatan kepada saya untuk menjalani profesi untuk menjadi seorang dokter forensik. Pertama, kita sebagai forensik harus melakukan sesuai prosedur, ya. Artinya memang kalau kita mengeluarkan visum atau melakukan otopsi ada surat permintaan otopsinya. Nah, begitu ada permintaan baru kita melakukan identifikasi apakah jenazah ini sesuai dengan yang permintaan, ya, atau tidak. Nah, kalau udah sesuai baru kita lakukan pemeriksaan luar, ya. Pemeriksaan luar tuh ya udah semua terkait mulai dari pakaian, benda di samping jenazah, benda yang digunakan jenazah, tanda-tanda khusus pada jenazah seperti itu. Nah, itu baru kita selesai itu ke arah otopsi atau pemeriksaan dalam. Yuk, mari kita mulai. Gimana kasusnya? Dok, ini ada surat permintaan dari penyidik Polres Serang Kota perihal permintaan otopsi dengan luka tusuk di dada dengan nomor B52/4 tahun 2023 reskrim. Oke. Ini sesuai semua ya? Sudah sesuai dengan identitasnya, dengan jenazah sudah sesuai semua. Oke. Pak Atullah, mulai. Ya. Bisa dinaikin? Ya, oke. Kita mulai ya. Nah, pada pemeriksaan dalam kita harus menggunakan teknik supaya tahu bahwa ini kita mencari sebab mati. Ya, jadi dengan otopsi kita mencari sebab mati dan mekanisme kematian. Kalau diperiksa luar aja bisa, tidak bisa, tidak dapat untuk memastikan sebab mati kalau kita periksa luar. Tapi dengan otopsi, dengan pemeriksaan dalam, kita bisa melakukan mencari sebab mati dan mekanisme kematian. Untuk membantu penyidik dalam mengungkap suatu kasus, itu sangat penting forensik. Yang sederhana, misalnya kita dapat jenazah yang sederhana ya, didapatkan ada lebam mayat, hilang dengan penekanan. Kita periksa sekitar jam 10 pagi. Ya. Artinya bahwa dia kemungkinan meninggalnya kurang dari 6 jam. Berarti waktu yang dia masih hidup pada saat jam 4 pagi. Nah, kita sampaikan ke penyidik, penyidik akan senang, berarti dia harus mencari siapakah orang terakhir yang pada pukul 4 dekat dengan korban. Nah, itu bisa dicari dari waktu ya, waktu seperti itu.
Tambah lagi kalau nanti misalnya sebab mati, nah itu bisa ketahuan. Ya, terus luka-lukanya seperti apa? Misalnya saya kasih contoh pada saat penusukan ada korban luka tusuk 5 tusukan di dada kiri, di perut, di lengan, di tungkai. Misalnya seperti itu. Nanti pasti penyidik akan bertanya, yang mana dok luka tusuk ini yang mematikan? Nah, dokter forensik kan pasti memastikan luka yang pada mana yang membuat dia mati. Mungkin yang lain bisa mati cuman waktunya. Nah, kalau seandainya waktunya lebih cepat yang di dada kiri, maka akan seorang dokter forensik akan mengatakan bahwa yang paling mematikan adalah yang di luka tusuk di dada kiri. Gunanya untuk apa? Untuk nanti pada saat penyidikan dan untuk mengungkap kasus, penyidik akan mencari dari kasus ini ternyata ada 3 atau 5 orang yang melakukan penusukan. Nah, yang manakah orang yang bisa menyebabkan orang ini mati yang luka di dada kiri? Nah, dengan menyatakan bahwa yang di dada kiri yang menyebabkan mati dan cepat matinya, penyidik akan nyari siapakah yang nusuk di dada kiri. Nah, itu kan nanti terkait dengan hukumannya, putusan hukuman bahwa ini yang dia si A yang menyebabkan mati, si B yang menyebabkan luka, seperti itu. Itu gunanya untuk forensik. Pada saat tadi kita otopsi kasus yang tadi, memang kan didapatkan luka akibat kekerasan tajam pada dada kiri. Kita kan baru datang udah ada luka kekerasan tajam di dada kiri. Nah, kita lakukan pemeriksaan luar dan ternyata itu adalah luka tusuk. Ya, seperti itu. Nanti begitu kita selesai periksa luar, kita akan lakukan otopsi. Nah, pada otopsi tadi memang ada cairan darah pada rongga dada kiri banyak sekali, hampir 500 cc ya. Jadi ada perdarahan. Nah, kita berpikir sumbernya di mana yang menyebabkan ini darah banyak di dada kiri. Nah, tadi kita cari kan bahwa ternyata luka tusuk itu nembus ke kandung jantung atau pelapis jantung sampai ke jantung, menyerempet ke paru. Ternyata itulah yang menyebabkan korban mengalami perdarahan hebat sehingga darah banyak pada rongga dada kiri. Nah, dari pemeriksaan itu kita bisa menyimpulkan sebab matinya akibat luka tusuk pada dada kiri yang menyebabkan perdarahan hebat. Itu adalah sebab matinya. Jadi pada saat tadi kita periksa, kita melakukan alur luka mulai dari lubang luka dada kiri terus ke lapisan kulit subkutis, kemudian otot sampai ke kandung jantung atau pelapis jantung, kemudian ke jantung, nyerempet ke paru. Jadi kita tahu bahwa yang menyebabkan perdarahan di rongga dada kiri ternyata adalah bocornya atau lubang pada jantung. Yang seperti kita ketahui bahwa surat permintaan visum ya yang diberikan oleh penyidik itu kan sesuai pasal 133 KUHP yang menyatakan bahwa jika korban baik mati, hidup maupun keracunan, penyidik berhak meminta bantuan kepada kedokteran kehakiman, dokter atau ahli lainnya yang diduga pada perkara tindak pidana. Ya, jadi penyidik menduga bahwa korban ini merupakan akibat tindak pidana, pasti dia akan melakukan permintaan visum kepada dokter forensik, dokter atau ahli lainnya. Nah, dengan dasar permintaan itulah makanya seorang dokter selesai melakukan otopsi membuat visum atas permintaan dari penyidik. Teknisi forensik dari pertama
kita sebagai tim forensik diminta oleh penyidik kepolisian untuk wilayah hukum Banten dari tim forensik untuk olah TKP aspek medis ya. Aspek medis. Jadi kita datang ke TKP sebagai tim untuk mengidentifikasi korban dan juga memberikan gambaran bahwasanya korban ada tindak pidana atau tidak gitu. Baru setelah itu kita evakuasi, kita lakukan pemeriksaan lebih lengkapnya di ruang forensik ini. Ya, baik di olah TKP maupun di ruang ini kita tetap melibatkan dokter spesialis forensik. Walaupun jadi kita apa yang kita temukan kita laporkan ke dokter forensik. Nanti kalau memang ini ditemukan tanda-tanda kekerasan, kita informasikan ke penyidik bahwasanya ini ditemukan mati tidak wajar. Kita hanya menganjurkan atau menginformasikan untuk mencari sebab mati harus dilakukan otopsi bedah mayat. Dan itu memang harus persetujuan atau diketahui oleh dokter spesialis forensik atas persetujuan atau permintaan dari rekomendasi dari dokter. Sebenarnya dari awal di Pusdokes juga saya udah tertarik ya dengan dunia forensik gitu. Dimana menurut saya menarik gitu, bisa menambah ilmu juga untuk menggerakkan hati kemanusiaan ya. Dimana di forensik ini banyak kasus-kasus yang seperti banyak yang udah tersebar di Indonesia, kekerasan, pelecehan, itu juga ya. Juga kebetulan banyak kasus-kasus yang kita ada temu mayat. Terus juga misalnya terakhir kali di Banten ini ada tsunami kan, itu yang menangani forensik. Di situ juga sih ada kemanusiaannya yang membuat saya mau di sini. Ibaratnya tertarik gitu loh, Pak, kalau udah hobi susah ya untuk diungkapkan gitu. Kenapa mau di sini ya? Emang karena mau. Di forensik ini kita ada dokter spesialis forensiknya, ada teknisi forensik, ada asisten, di mana ada asisten itu ada asisten yang untuk mencatat dokter forensik juga. Ada adminnya, terus ada juga driver forensik, ya yang membantu teknisi forensik ada. Mungkin kendalanya kalau seandainya kita TKP-nya banyak dan berulang, itu yang membuat lelah tim. Karena kita selalu ke TKP untuk melihat lokasi kejadian dan mengambil jenazah. Seperti itu. Kalau dengan 5 orang sih masih agak sedikit kurang ya. Untuk kita mendatangi kasus setiap ada TKP agak kurang. Karena pernah ada kejadian satu malam itu TKP sampai 3. Nah itu bolak-balik antar jenazah, balik lagi pergi ngambil. Nah seperti itu. Jadi mungkin memang harusnya sih lebih dari 5 ya. Karena 5 pun itu dengan 2 wanita ya, jadi nggak mungkin juga perempuan ikut kegiatan, mungkin dia hanya administrasi sebagai notulen seperti itu. Tapi kalau ke TKP ya hanya 3 orang aslinya, jadi sebagai driver bawa jenazah 2. Kendala yang paling sulit adalah mengidentifikasi korban. Iya itu. Pertama ya, utamanya adalah mengidentifikasi korban. Tapi kalau sudah mengetahui identitas korban, kesananya kita akan menemukan.
kita kan sebelum dokter spesialis kan sempat dokter umum. Jadi kita bisa berpraktek bukan berpraktek sih, turut serta dalam pengobatan atau bantuan-bantuan medis pada masyarakat. Nah kebetulan kami Bidokes bekerja sama dengan Jasara Harja, jadi memang itu rutin dilakukan, terutama pada operasi ketupat atau mau menjelang Lebaran, kita melakukan pengobatan ke wilayah-wilayah yang banyak masyarakatnya, ya di terminal maupun di Merak, seperti itu. Jadi ya selain kita pada kasus-kasus, kita bisa juga untuk mengabdi untuk masyarakat pada pengobatan-pengobatan gratis seperti itu. Ini bagian dari pengabdian kami, atau mungkin dokter forensik ya seperti itu. Ada salah satu pengobatan kami bisa ikut serta. Dokter forensik saat ini 200-an ya, 200-an se-Indonesia. Mungkin kalau seandainya orang tuh nggak berminat, saya nggak tahu ya, mungkin salah satunya materi, karena memang kalau untuk materi mungkin berbeda dengan dokter spesialis bedah, penyakit dalam, ya. Nah, cuman ya itu saya bilang, ada dorongan dari hati nggak masing-masing dokter umum untuk mengambil forensik, seperti itu. Jadi sebetulnya passionnya kalau merasa senang dari awal, dia akan selalu menggeluti dan akan mengambil forensik itu, seperti itu. Dan mungkin sebagai masyarakat masih belum paham forensik itu. Mereka tahunya bahwa forensik itu untuk orang mati. Nah, padahal dengan berjalannya waktu sekarang ini, forensik itu udah mengarah ke medico legal. Jadi orang tahunya bahwa forensik itu untuk orang mati. Tidak tahu bahwa forensik itu selain jenazah, yaitu kasus klinis, forensik klinis seperti penganiayaan, kekerasan seksual, dan kasus mediko legal. Jadi disitulah peran forensik berperan untuk rumah sakit misalnya, seperti itu. Dan hampir semua dokter forensik sebagian besar kalau saya lihat mengajar untuk mahasiswa kedokteran, seperti itu. Ngajar karena saya ada rasa kepuasan untuk ngajar, satu. Cuman kalau dari segi spiritual atau agama Islam, itu kan dibilang kalau ilmu yang baik adalah ilmu bermanfaat bagi orang banyak, seperti itu. Jadi itu yang saya pegang sih sebetulnya. Kalau senang banget saya ngajar, karena kenapa? Bisa ketemu mahasiswa kok yang lebih muda daripada saya gitu. Cuman yang lebih mendalam ya dari segi agama aja. Kalau kami perhatikan, lulusannya sekarang banyak, setiap selesai ujian setahun 2 kali gitu, banyak, bisa sampai 10, 15. Kalau zaman dulu hanya 2, 3 setahun, seperti itu. Sekarang sih udah banyak. Keminatan untuk forensik itu mereka banyak. Apa mungkin karena sekarang sudah banyak film-film seperti CSI, NCIS, seperti itu. Jadi mereka ada keminatan. Mereka tuh senang kalau ada kegiatan gali kubur, olah TKP, karena kan suka kami ajak mereka untuk kegiatan gali kubur seperti itu. Dan mereka ada beberapa mahasiswa jadi berminat. Dok, forensik itu susah nggak? Enggak, saya bilang gitu. Enak, saya bilang gitu. Kalau kalian ada rasa ingin mau forensik, itu lebih bagus, saya bilang gitu. Saya ada ada beberapa kelompok mereka berminat untuk ambil forensik sih. Dok, nanti saya udah selesai forensik, boleh nanti bisa ketemu saya, kita bikin untuk memo segala macam. Saya berharap sih banyak yang muda-muda tertarik untuk forensik, ya, karena terus terang aja ada kesenjangan antara yang senior dengan junior, artinya kemungkinan untuk masanya sudah habis bisa. Jadi saya berharap sih yang junior bisa menggantikan yang senior dan mereka tertarik untuk forensik. Dan berharap setiap wilayah, artinya dalam provinsi itu ada dokter forensik.
kalau itu mayat teridentifikasi dan diketahui sebab kematiannya, apalagi kalau sekiranya pelakunya terungkap gitu kan ya, pelakunya terungkap, yaitu dan korban maupun jenazah ini sudah diterima, diserahkan ke pihak keluarga dan keluarga merasa terima kasih, itulah kepuasan kami gitu sebagai tim forensik. Ya, saya sih pengennya forensik ini bisa lebih dikenal masyarakat ya, karena masyarakat masih belum tahu apa sih forensik gitu. Forensik tugasnya cuma di kamar mayat aja. Oh enggak, forensik itu ibaratnya kita bisa mengidentifikasi dari jenazah yang ibaratnya tidak dikenal juga. Kita juga ibaratnya kalau emang jenazah yang sama sekali nggak dikenal, kita yang membantu prosesi pemulasarannya, bagaimana jenazah itu bisa dimakamkan dengan layak gitu. Juga kita juga mengungkap kasus-kasus gitu. Jadi gimana ya, biar masyarakat bisa lebih kenal kalau emang forensik itu ada untuk masyarakat. Roy, dibantu Pak Roy tuh. Sebenarnya kalau misalnya untuk forensik itu kan harus dari hati paling dalam ya. Kalau misalnya kita ngajak tapi dianya mau nggak mau kan, karena kalau misalnya untuk nyari dunia bukan di forensik, tapi insya Allah kalau misalnya untuk mencari ibadah, mencari ridho ada di forensik.